Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita baru akan masuk satu persatu. Satu berkenaan dengan ilmu. Apa saja ilmu paling penting yang kita harus miliki dalam konteks membangun keluarga yang barokah tadi. Di sini saya sebutkan ada 3. Ilmu tentang visi akhirat. Kemudian ilmu bahwa inti sakinah itu adalah ketaatan kepada Allah. Dan dosa itulah inti yang menyebabkan gelisah dalam hidup. Kemudian yang ketiga, ilmunya adalah rumah tangga sakinah itu tergantung pada qawamnya laki-laki dan taatnya perempuan. Inti dari rumah tangga yang bahagia itu adalah laki-laki yang kuat dan istri yang taat. Nah, kita baru akan masuk satu persatu. Oke. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro, jagalah diri dan keluargamu dari neraka. Wa quduhannas wal hijarah, yang bahan bakarnya manusia dan batu. Ayat ini secara eksplisit mengumumkan kepada kita adanya hubungan antara keluarga dengan neraka. Jagalah keluargamu dari api neraka. Artinya membangun sebuah pernikahan ternyata harus punya cita-cita menyelamatkan mereka dari api neraka. Jadi kalau sampai ilmu ini tidak dimiliki oleh anak-anak perempuan kita, anak laki-laki kita, maka mereka nanti menikah hanya untuk memanjakan syahwat seksual, fokus pada kemolekan tubuh, fokus pada kemapanan ekonomi, yang ternyata mereka tidak punya harapan untuk masuk surga. Kenapa? Ya karena suaminya bahkan sholat saja tidak. Lah kalau laki-laki yang sholat saja tidak, itu kalau bahasa saya, Allah saja nggak penting dalam hidupnya kok, apalagi kamu. Lah kok ada perempuan-perempuan yang mau menikah dengan laki-laki yang tidak sholat? Berarti kan visinya tidak masuk surga. Visinya ya bersenang-senang, menikmati kepuasan ranjang, wisata kuliner, menghabiskan weekend ke puncak, beli baju baru, sekedar itu, pamer mobilnya baru, rumahnya bagus. Nah kalau pernikahan kita betul-betul ingin barokah, ya ke sini, karena ini sama dengan kualitas iman kita. Wahai orang-orang yang beriman, yang dipanggil Allah untuk peduli kepada nasib keluarga mereka di akhirat, yang beriman. Yang tidak beriman, Anda ngomong kepada mereka tentang akhirat paling diketawain. Hari gini ngomong tentang surga neraka. Kemudian ayat ini juga menunjukkan kepada kita bahwa proses untuk membawa keluarga, membebaskan keluarga dari api neraka itu ternyata dimulai dari diri sendiri. Ku anfusakum, jagalah dirimu, wa ahlikum, dan keluargamu naro, dari neraka. Itu maksudnya adalah orang yang tidak bisa menjaga dirinya tidak akan bisa menjaga orang lain. Ini prinsip leadership. Orang tidak bisa mengatur dirinya tidak akan bisa mengatur orang lain. Jadi kalau ayat ini dicermati perempuan, jangan menerima lamaran laki-laki yang sholat subuh aja sulit, yang ngatur waktu jam sholat aja sering terlambat. Kan orang yang dikenai beban-beban sholat itu harusnya menjadi disiplin. Mau rapat, berapa menit lagi sholat? 15 menit, enggak, nanti rapatnya setelah sholat aja, setelah makan. Ini kita siap-siap sholat dulu. Kalau kita rapat sekarang, nanti pas puncak-puncaknya rapat, pas adzan, kita malah marah-marah sama adzan karena rapatnya belum selesai. Bukan kita mengatur rapat sesuai dengan jadwal adzan. Beda. Sementara bagi laki-laki, Anda nanti tidak perlu marah-marah untuk membuat keluarga Anda menjadi orang-orang yang baik. Cukup menjadikan diri sebagai orang yang pantas diteladani, selesai. Jadikan diri Anda orang baik, anak istri Anda akan mudah menjadi orang baik. Nah, yang kita temui di lapangan adalah laki-laki yang tidak baik tapi teriak-teriak agar anak dan istrinya menjadi baik. Ya susah, nggak ada contoh yang bisa dilihat dalam kehidupan sehari-hari. Jadi jagalah dirimu dulu, nanti kalau kamu sudah bisa menjaga dirimu, baru jagalah keluargamu, insya Allah bisa. Pada prinsipnya sebenarnya jagalah keluargamu dari neraka itu, intinya adalah menjadikan keluarga kita sebagai ahlu ta'at, orang yang mentaati Allah. Nanti penjelasan tentang ku anfusakum wa ahlikum naro itu dari berbagai macam
ulama berbeda-beda, tapi intinya adalah keluargamu nanti menjadi orang yang mengerjakan perintah Allah, keluargamu menjadi orang yang meninggalkan larangan-larangan Allah. Intinya itu, dengan berbagai macam pemahaman atau definisi yang diberikan. Bahkan di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke-15, gagal dan berhasilnya seseorang membawa keluarganya ke surga ini menjadi ukuran gini loh. Masuk surga atau neraka itu menjadi ukuran keberhasilan sebuah keluarga yang sesungguhnya. Ya. Jadi misalnya coba kita buka surat Az-Zumar ayat yang ke-15 ya. Di dalam surat Az-Zumar yang ke-15 itu Allah berfirman seperti ini. Qul, katakanlah, innal khasirina, sesungguhnya orang-orang yang rugi itu, alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Ya. Katakanlah, innal khasirina, sesungguhnya orang yang rugi itu, alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah, adalah orang yang merugikan diri dan keluarganya pada hari kiamat. Gagal membawa keluarganya ke surga. Kemudian ditutup dengan kalimat ala dzalika huwal husrul mubin, ketahuilah bahwa itu adalah kerugian yang nyata. Saya sering mengatakan innal khasirin, sesungguhnya orang-orang yang rugi itu, ini adalah rugi menurut Allah, karena kalau untung rugi kita serahkan kepada manusia pasti akan berbeda pendapat. Bahasa sederhananya, kemarin pas lebaran kita nggak pakai baju baru, itu rugi atau untung punya suami yang bahkan tidak bisa membelikan baju baru kepada kita pada saat lebaran. Sebagian mengatakan rugi dong. Kapan lagi bisa mejeng? Mejeng masuk pakai baju lama. Punya suami sekali aja seumur hidup, nggak memberikan baju baru buat lebaran. Tapi beberapa orang mengatakan beruntung dong saya punya suami seperti itu. Kenapa? Karena dia tidak mau membawa harta yang haram. Sehingga kalau dia tidak yakin halal, dia tidak akan bawa pulang. Termasuk ya dia akan tega mengatakan kepada anak istrinya, kita nggak pakai baju baru karena aku nggak punya uang. Beruntung saya punya suami yang punya prinsip tegas seperti ini. Masing-masing orang bisa berbeda. 15 tahun menikah, masih ngontrak, untung atau rugi? Bisa untung loh, karena suami kita betul-betul menjadi pegawai yang jujur, nggak pernah korupsi. Yang 5 tahun menikah langsung punya rumah, untung. Belum tentu juga kalau 5 tahun kemudian ternyata masuk ke sel jeruji besi karena korupsi. Nggak ngerti lah gitu. Tetapi kalau ayat ini mengatakan innal khasirin, sesungguhnya orang-orang yang rugi itu Allah yang berfirman, berarti ini adalah standar yang mutlak. Siapa orang yang rugi menurut Allah itu? Alladzina khasiru anfusahum wa ahlihim yaumal qiyamah. Mereka orang-orang yang merugikan diri dan keluarganya pada hari kiamat. Itu kalau kita lihat tafsirnya itu adalah tafarraqu fala itqalum abadan. Mereka tercerai-berai di akhirat dan tidak bisa bertemu, tidak bisa ngumpul di surga. Baik sebagian anggota keluarga itu maupun semuanya. Jadi orang yang beruntung dalam konteks keluarga adalah yang bisa membawa keluarga bersama-sama ke surga. Nanti ada tempat tertentu di mana keluarga itu ngumpul. Oke. Ini prinsip pertama. Menikah itu untuk selamat dari api neraka. Menikah itu untuk masuk surga. Paham nggak ini? Kalau nggak gitu ya nanti mencari barokah susah. Karena kalau kita memang pengen masuk surga, berarti nanti ada perintah yang harus kita jalankan, ada larangan yang harus kita tinggalkan. Ada yang halal yang kita usahakan, ada yang haram yang harus kita jauhi. Ada yang boleh kita kerjakan, ada yang tidak boleh kita kerjakan. Itu kalau rumah tangga kita pengen masuk surga, pengen terhindar neraka. Karena orang masuk surga itu karena melakukan perbuatan, orang masuk neraka juga karena melakukan perbuatan. Cuma bedanya yang satu perbuatan yang benar, satu perbuatan yang salah. Nah, orang yang menikah akhirnya tidak punya aturan, karena cita-citanya tidak masuk surga. Ya kok mancing terus toh sama temanmu. Oh diem aja, perempuan itu udah dikasih rumah sama dikasih nafkah cukup, masa masih bantah-bantah. Aku cuma pengen seneng-seneng sama temanku. Pengen seneng sama temanmu itu bener, tapi bener nggak kalau dalam konteks menjadi seorang suami yang baik? Syukran ya Rabbi, syukran, hadaita qalbi, syukran.